Oke, ketemu lagi sama kita di channel Pluto Carpio. Hari ini seperti yang sudah kami janjikan, kita akan mulai membahas tentang kolam koi di rooftop. Kenapa? Karena seperti kita ketahui, di daerah perkotaan rata-rata rumahnya yang ada itu lahannya terbatas di komplek atau di mana. Jadi ini jadi satu masalah di mana kita bisa buat kolam koi, sedangkan tanah kita sudah nggak ada. Jadi yang kami mau share di sini itu gimana caranya kita bikin kolam koi di atap atau di rooftop. Jadi kita manfaatkan space yang ada di atas rumah, kita bisa bangun taman di sana sekaligus ada kolam koinya. Ini akan kita share di video kali ini. Kemudian apa aja sih yang diperluin untuk bisa bikin kolam koi di rooftop? Yang harus diingat, yang pertama adalah struktur bangunan. Mampukah struktur bangunan kita menahan beban di atas? Kalau nggak bisa, itu sebaiknya jangan dilakukan, atau kita tambah dulu strukturnya sampai si rumah kita menjadi kokoh menahan beban air yang akan ada di atas. Nah, sebesar apa kolam yang bisa kita bikin di atas itu balik lagi ke struktur tadi. Hanya kalau saya seminim mungkin beban itu kita turunkan, artinya secara volume air itu tidak perlu terlalu banyak, dengan ketinggian ya kira-kira 70-80 cm saya pikir cukup untuk ada di atap. Kemudian material-material yang ada di atas juga itu kalau bisa yang ringan, misalnya itu dindingnya tidak perlu pakai bata atau vulcor, tapi cukup hebel yang diikat dengan sleeve di atasnya. Kemudian atap penutup itu pakai yang ringan, kalau bisa jangan pakai genteng, apalagi genteng beton, karena buat genteng beton itu berat banget. Kalau bisa pakai yang berbahan plastik yang ringan. Dan saya minimalisir tiang penggunaan beton di atas, jadi lebih baik pakai besi atau pakai atap-atap plastik. Nah, selain struktur bangunan, apalagi yang harus diperhatikan yaitu drainase atau plumbing. Jadi karena kita bermain air di atas, maka drainase yang harus kita set up di atas pun itu harus baik. Artinya jangan sampai ada kebocoran di drainase sehingga air kolam itu nanti menetes di saluran-saluran pembuangan. Saya pikir dua hal itu adalah hal yang paling utama. Secara aplikasi tentunya teman-teman bisa menerapkan sendiri sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada di rumah teman-teman. Nantinya kita akan bahas satu persatu apa saja yang diperlukan atau tahapan-tahapannya, sehingga teman-teman bisa ada bayangan kayak gimana sih kolam di rooftop itu. Oke, di video ini kita coba buat 3 kolam koi di atas dengan dimensi tidak terlalu besar. Itu kira-kira kurang lebih kolam pertama dan kedua itu masing-masing 4 ton dan yang ketiga itu 2 ton. Jadi tujuannya kami membuat kolam di atas itu memang bukan untuk grow. Jadi kolam tersebut kami peruntukkan untuk kolam finishing, artinya untuk memperbaiki si skin dan bentuk body. Jadi kita nggak mengejar pertumbuhan ikan di sana. Jadi yang kami harapkan nanti ya overall ini akan diisi oleh ikan-ikan dengan kisaran 20 cm sampai 40 cm paling besar. Jadi nggak banyak memang, tapi ini cukup untuk kita main finishing.
Baik, jadi untuk lengkapnya kita simak aja video berikutnya. Mudah-mudahan dari situ teman-teman bisa ngebayangin apa yang kita lakukan selama ini dan seperti apa nanti hasilnya. Yuk.